Bismillahirrahmanirrahim. Adabun naum, adab tidur, etika tidur. Hadith tarjamatu sakitatun fi ba'din nusakhi. Judul ini, judul adabun naum ini, itu tidak ada di dalam sebagian kitab, dalam sebagian salinan. Fa idza aradta an-nawma fa'alayka bi adzabihi as-samaniyah. Jika kau ingin tidur, maka harus bagi kamu itu untuk mengerjakan 8 adab dalam Islam ini. Al-awwalu, yang pertama, al-istiqbalu, harus menghadap kiblat. Kama qala, sebagaimana musannif Imam Ghazali mengatakan, fabsud firasaka mustaqbilal kiblah. Bentangkan kasurmu, bentangkan alasmu, mustaqbilal kiblah, untuk menghadap kiblat. Bagaimana cara menghadap kiblat ketika tidur? Wal istiqbalu ala darbaini. Ini caranya, ada 2. Ahaduhuma, salah satunya, istiqbalul muhtadar, seperti menghadap kiblatnya orang yang lagi sekarat, yang hendak mati, yang hendak meninggal dunia dan sakit parah. Wa huwa al-mustalqi ala qafahu, yaitu dengan terlentang di atas lehernya, di atas tengkuknya, di atas pundaknya, punggungnya. Fastiqbaluhu ayyakuna, fastiqbaluhu, maka menghadapnya orang itu ya, ayyakuna wajhuhu wa akhmasahu ilal qiblah, wajah dan telapak kakinya yang menghadap kiblat. Berarti kalau kiblatnya ada di barat, wajahnya itu ada di timur, begitu. Jadi ditinggikan biasanya, kemudian di bawah kepalanya itu dikasih bantal sehingga wajahnya bisa menghadap kiblat. Jadi kalau kiblat ada di barat, maka wajahnya ada di sebelah timur, menghadap ke barat, begitu. Jadi yang menghadap itu telapak kaki ya, dan juga wajah. Wahadal istilqa mubahun lirijal. Cara gini, cara terlentang seperti ini mubahun lirijal, hanya boleh untuk laki-laki. Ini perlu diingat, hanya boleh untuk laki-laki. Wa makruhul linisa, perempuan tidak boleh melakukannya, hukumnya makruh. Perempuan tidur terlentang, hukumnya makruh. Nih. Wasanihima, cara tidur yang kedua, yang menghadap, cara tidur menghadap kiblat yang kedua, wa huwa sunnatun ma dzakarahu biqaulihi, dan ini hukumnya sunnah. Yang pertama juga sunnah. Ini artinya ini kebiasaan Rasulullah, ini sunnah, ma dzakarahu biqaulihi, wa nam ala yaminika, tidurlah ala yaminika, atas sisi kananmu, kama yadja'ul mayitu fil hadis, seperti berbaringnya mayit ya, jenazah di dalam liang lahat ya. Kan mayit itu ditidurkan ya, ditidurkan di atas sisi di sisi lambung kanannya, di atas lambung kanannya. Wa yakuna wajhuka ma'a wa yakuna wajhuka ma'a kibalati badanika ilal qiblah. Maka ketika seperti itu, wajahmu dan depan badanmu ya, depan badanmu itu menghadap kiblat. Ini cara yang kedua, berbaring di sebelah lambung yang kanan, sehingga kemudian seluruh badan termasuk wajah itu menghadap kiblat. Wa amman naumu 'alal wajhi, ya, adapun tidur di atas wajah, ini artinya tidur telungkup. Fahuwa naumus syayatin, itu adalah tidurnya setan. Setan itu tidur dengan cara telungkup. Wa huwa makruhun, hukumnya juga makruh. Ya. Jadi tidak boleh tidur telungkup, baik laki-laki ataupun perempuan, hukumnya makruh. Wa amman naumu 'alal yasar, adapun tidur di atas lambung kiri, di atas sisi badan kiri, fahuwa mustahabun indal atibba, itu dianjurkan ya menurut para dokter, li'annahu yusri'u hadmat ta'am,
Karena tidur seperti itu mempermudah lambung untuk mencerna makanan. Wayam bagi min jihati tibbi, dan layak min jihati tibbi, dari saran kedokteran ini, dari saran medis ini, ayat toja alal janibil aiman, al janibil aiman, untuk tidur ya, berbaring dari ke sisi yang kanan, qalilan, sebentar saja, ba'dal akli, setelah makan, summa yang qalim ala janibil aisar, kemudian tidur berbaring di atas sisi kiri. Nih. Ini jadi berbaring di atas sisi kanan, di atas sisi tubuh yang kanan, lambung kanan istilahnya ya, itu hukumnya sunnah karena kebiasaan Rasulullah. Tapi menurut pendapat kedokteran, tidur menggunakan sisi kiri, lambung kiri, itu juga bagus, dan ini juga dianjurkan dalam Islam karena untuk menjaga kesehatan. Bagaimana caranya agar menghadap kiblat? Ya, arah kepala kita yang diganti. Kalau biasanya kita menghadap arah kiblat, kalau kiblatnya di barat ya, kepala kita ada di utara, maka kalau kita ingin tidur dengan lambung sebelah kiri, ya kepala kita taruh di sebelah selatan, gak apa-apa, nggak jadi masalah. Ini juga anjuran dari dokter ya. Jadi setelah makan, agar lambung kita itu enak ya, tidurlah ke sisi kanan sebentar, setelah itu kemudian berbalik tidur ke sisi kiri. Imam Nawawi juga mengutip pandangan medis ini, jadi lengkap. Wasani, adapun etika tidur yang kedua, madhkurun biqauli, disebutkan di dalam perkataannya musannif yaitu Imam Al-Ghazali, wa'lam, ketahuilah, ay tadzakkar inda iradatin naum, ingatlah ketika engkau hendak tidur, anan nauma misrul maut wal yaqdah misrul ba'si, sesungguhnya tidur itu seperti orang mati, wal yaqdah itu seperti bangkit, hari kebangkitan, bangkit dari alam kubur kelak pada hari kiamat. Ay an-nasru, kebangkitan. Wa la'allallahu yaqbadu ruhaka fi lailatika fakun musta'iddan, takut Allah itu mencabut ruhmu ketika malam saat kamu tidur. Fakun musta'iddan, kan itulah kamu harus siap-siap. Siap-siap takut mati betulan. Tidur enggak bangun-bangun. Ay mutahayyian, siap-siap liliqaihi bi antana ma'ala taharatin, dengan apa persiapannya? Bersiap-siap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kamu tidur dalam keadaan suci. Wa hadza salisul adab, dan ini merupakan etika yang ketiga. Jadi orang yang tidur dalam keadaan suci, bangun pun dia itu dicatat sebagai orang yang suci. Karena itulah persiapkan sebelum tidur, takut-takut itu tidur yang terakhir kali dan kamu nggak bangun, berarti kamu mati. Ya, ala taharati. Ini merupakan etika yang ketiga di dalam tidur. Semoga kita bisa melaksanakannya. Kita lanjut pada konten selanjutnya. Semoga bermanfaat.